kebetulan hari ini saya bertugas di ruangan ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Baik, maksud saya datang ke sini ingin menanyakan beberapa pertanyaan supaya saya tahu nih kondisi ibu saat ini tuh seperti apa. Waktu yang diperlukan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Gimana ibu, bersedia? Baik, saya bersedia. Oke, posisinya sudah nyaman? Sudah. Baik, ibu bisa sebutkan namanya? Dengan Ibu ya. Ya, usianya berapa bu? 54 tahun. Ya, pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Kalau penanggung jawab di rumah sakit siapa bu? Itu ada anak saya. Ya. Siapa namanya kalau boleh tahu? Bapak D. Usianya? 26 tahun. Pekerjaannya? Punya swasta. Ibu alamatnya dari mana bu? Dari Serang. Baik, ibu yang sekarang ibu rasakan ini apa bu? Nyeri kaki sebelah kanan. Nyeri kaki. Iya. Nah, kalau yang bisa menyebabkan nyerinya itu semakin berat, biasanya ibu kalau lagi ngapain tuh? Biasanya kalau saya sedang beraktivitas sih. Aktivitas. Terus cara ibu buat ngurangin rasa nyerinya itu seperti apa sih bu? Biasanya saya istirahatin sambil tiduran. Sambil tiduran aja gitu, jadi enakan gitu. Iya. Kalau boleh saya tahu nih, nyerinya itu seperti apa sih? Apakah seperti tertusuk-tusuk, tertimpa beban berat, atau seperti terbakar? Nah, itu seperti apa? Seperti tertusuk-tusuk. Kalau boleh tahu, apakah ini nyerinya hanya di kaki saja atau ada penyebaran ke area lain? Di kaki saja sih. Yang kanan berarti ya. Nah, ibu, di sini saya punya angka dari 1 sampai 10. 1 sampai 3 itu nyerinya itu ringan, ibu masih bisa melakukan aktivitas. Nah, kalau dari 4 sampai 6 itu sedang, ibu masih bisa beraktivitas tapi mulai terganggu nih aktivitasnya sama nyeri ibu. Yang selanjutnya dari 7 sampai 10 ini tuh berat, ibu tidak bisa melakukan aktivitas sama sekali. Nah, skala nyeri ibu tuh pada angka berapa bu menurut ibu? 8. Baik. Kalau ini nyerinya tuh dirasakan terus menerus atau bagaimana bu? Iya, terus menerus. Terus-terusan sakit gitu ya. Oke. Selain nyeri ada keluhan lain nggak bu? Tidak. Tidak. Oke. Cuma nyeri saja. Baik. Baik. Ibu bisa ceritain nggak bu ke kronologis kejadian kenapa ibu bisa kecelakaan dan akhirnya seperti ini? Jadi waktu itu saya tuh lagi ke pasar. Iya. Karena posisinya lagi hujan. Iya. Dan jalanan licin, lalu saya jatuh. Oh. Jadi tergelincir. Iya, jadi licin jalanannya terus ibu tergelincir gitu. Iya. Nah, pada saat tergelincir terus jatuh ibunya, nah itu ibu kondisinya sadar atau pingsan bu? Sadar. Terus kakinya langsung terasa nyeri atau kebas dulu tuh? Nyeri. Langsung nyeri. Udah ceritain ya, awalnya ibu jatuh, tergelincir, terus kakinya nyeri langsung. Nah, bisa ceritain nggak bu proses ibu dibawanya ibu dari TKP sampai ke rumah sakit itu seperti apa? Jadi waktu saya jatuh langsung dibantu sama warga sekitar, lalu dibawa ke rumah sakit. Oh, langsung ke rumah sakit. Iya. Itu kira-kira dari TKP sampai ke rumah sakit butuh waktu berapa lama bu? Kira-kira 10 sampai 15 menit. Oke, 10 sampai 15 menit. Kalau sebelumnya ibu pernah dirawat di rumah sakit? Belum. Belum pernah. Kalau di keluarga, apakah ada yang punya penyakit diabetes atau darah tinggi seperti itu, ada nggak bu? Tidak ada. Nggak ada. Untuk nafsu makan ada perubahan nggak bu? Alhamdulillah tidak. Biasanya sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kalau jenis makanannya yang dimakan apa saja? Biasa saja sih yang makanan berat ini. Nggak ada pantangan berarti ya bu? Untuk kebiasaan minum sehari-hari apakah ada perubahan nggak bu? Tidak. Biasanya kira-kira sehari habis berapa gelas? Saya kurang tahu. Oke, kalau misalnya satu botol aqua yang besar itu sehari kira-kira ibu bisa habis? Iya. Oke. Oh, kalau untuk buang air kecil, buang air besar ada perubahan nggak bu? Tidak. Tidak ada. Ada nggak sih bu makanan atau minuman yang ibu favoritkan, yang paling ibu suka? Minuman soda. Oh, sering minum soda berarti ya? Iya. Kalau untuk riwayat alergi, ibu punya alergi dingin atau alergi obat atau makanan atau minuman tertentu mungkin? Paling minum susu.
Oh, susu sapi pagi. Iya, Tapi ibu udah pernah nyoba pakai susu kedelai diganti gitu? tidak. Oke. Nah, sekarang gimana nih perasaan ibu setelah mengetahui kondisi ibu seperti ini? Apakah sedih atau gimana? Ya, diterima saja sih. Oke. Kalau hubungan dengan keluarga, apakah masih baik-baik terjalin baik-baik saja atau ada perubahan setelah ibu sakit? Baik-baik saja. Nah, terus apakah keluarga, suami mendukung proses pengobatan ibu? Mendukung. Oke. Untuk masalah ibadah ibu seperti sholat itu ada gangguan nggak bu? Paling saya sholatnya sambil tiduran. Mau sambil tidur ini. Kalau untuk wudhu sebetulnya dibantu berarti ya Iya, sama keluarga gitu. Oke. Menurut ibu tentang kondisi ibu saat ini, ibu percayanya seperti apa sih pendapat ibu gitu? Apakah ini sebagai musibah kah atau mungkin ada ibu menganggap bahwa ada orang yang gak suka sama ibu yang menyebabkan ibu bisa celaka seperti ini? Saya sih percayanya musibah. Oke. Yang penting semua itu musibah dari Allah ya bu, harus dipercaya seperti itu. Iya. Oke, saya tahu mungkin ibu dalam kondisi seperti ini, patah tulang seperti ini, ibu merasa stres, banyak beban pikiran gitu, kemana-mana pikirannya. Nah, ada cara tersendiri nggak cara ibu buat mengurangi rasa stres itu seperti apa? Paling cerita-cerita sama teman-teman, sama keluarga, sama berdoa juga. Jadi ngobrol gitu, kalau ada teman ngobrol, Iya. perlu sedikit melupakan gitu ya. Oke. Nah, kalau kesiapan ibu nih, kan kondisi ibu sekarang patah tulang, nanti mungkin dijelaskan lebih detailnya sama dokter. Nah, biasanya untuk penyembuhan patah tulang ini cukup lama bu, bisa mencapai beberapa tahun. Dan kemungkinan setelah ibu keluar dari rumah sakit, kegiatan sehari-hari ibu itu harus dibantu sama alat bantu, misalnya pakai tongkat atau kursi roda. Kira-kira ibu siap nggak dengan kondisi seperti itu? Iya. Oke. Baik ibu, itu saja sih yang saya tanyakan. Ada yang ingin tanyakan dulu? Sudah cukup. Oke. Kalau gitu, kalau ada perlu apa-apa bisa panggil saya di ruangan ya bu. Assalamualaikum.